Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TRKPA kelas B 2020 ingin mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan baja ringan dalam konstruksi atap pemukiman di Surabaya. Untuk anggota kelompok ada saya, Harum Nasyatul Insani sebagai ketua, kemudian ada Agung Setiawan, ada Lina Rahmawati, kemudian ada Amirul Mukminin, ada Novi Satrio Jati, sama yang terakhir ada Wahyu Wisnu Kejono. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah apa pengaruh baja ringan dalam konstruksi atap rumah tinggal di Surabaya dan apa efektivitas dari penggunaan baja ringan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina. Yang pertama yaitu kita membahas tentang latar belakang. Next. Latar belakang sendiri membahas tentang teknologi, pemukiman, rumah tinggal, dan baja ringan. Bangunan biasanya dikaitkan dengan rumah, gedung, atau segala sarana. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan, terutama di bidang konstruksi dan juga infrastruktur. Pesatnya pertambahan jumlah penduduk saat ini, kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin meningkat. Next. Salah satu dampak dari perkembangan zaman adalah pesatnya jumlah penduduk sehingga membutuhkan lebih banyak rumah tinggal dan kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan rangka atap. Namun, tingginya permintaan akan bahan kayu menyebabkan kayu sulit didapatkan dan harganya menjadi sangat mahal. Sehingga dikembangkan bahan-bahan yang mudah didapat, ramah lingkungan, dan lebih ekonomis. Salah satunya yaitu baja ringan. Mengapa kita harus memilih baja ringan? Yang pertama yaitu karena baja ringan merupakan material yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu lebih efisien pemasangan, bobot yang ringan, bersifat homogen, dan mudah dibentuk menjadikan baja ringan lebih mudah dan lebih cepat dalam pemasangannya daripada bahan kayu. Yang ketiga yaitu lebih ekonomis. Bahan baku pembuatan baja ringan yang mudah didapatkan menjadikan baja ringan menjadi lebih murah daripada kayu. Oke, selanjutnya mengenai landasan teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 bahan material dari bahan-bahan tersebut, yaitu yang pertama struktur atap. Atap adalah bagian bangunan yang merupakan mahkota yang mempunyai fungsi untuk menambah keindahan dan sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Kemudian struktur rangka atap merupakan salah satu bagian penting dalam konstruksi bangunan. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penempat rangka atap. Lalu rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap sehingga umumnya berupa susunan balok-balok secara vertikal dan horizontal, kecuali pada struktur atap beton. Nah, yang kedua ada bahan material baja ringan. Untuk baja ringan adalah komponen baja struktural yang terbuat dari lembaran baja atau lembaran zin alum dengan proses pembentukan dingin yang kemudian dikendalikan oleh komputer dan dikerjakan secara ahli. Baja ringan memiliki kesulitan dalam perencanaannya, yaitu pengaruh geometri penampang yang sangat besar terhadap perilaku dan tahanannya saat memikul beban. Baja ringan memiliki tekanan tarik tinggi G550 dan memiliki kuat tarik 550 MPa. Nah, yang terakhir yaitu kayu. Untuk kayu merupakan bahan baku yang mudah diolah, memiliki sifat khusus yaitu sifat elastis, ulet, memiliki ketahanan terhadap beban yang tegak lurus terhadap serat. Kayu dari berbagai jenis pohon memiliki sifat umum, yaitu sifat yang berarti kayu selalu dibutuhkan. Sifat-sifat utama tersebut ialah kayu bisa digunakan untuk konstruksi atap. Menurut kegunaannya, kayu sebagai bahan bangunan dibagi menjadi 2, yakni kayu struktural dan non-struktural. Next. Lalu ke bab 3 yaitu bab pembahasan. Next. Nah, di sini kita
menggunakan metode kualitatif. Dalam pembuatan artikel ilmiah ini, kami menggunakan metode survei dalam mendapatkan data dan menyajikan data, yaitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan ke online dengan bantuan Google Formulir dari 35 responden yang terdiri dari warga Surabaya dan non-Surabaya yang berdomisili di Surabaya. Itu sebanyak 85%, 85,7% mengetahui apa itu jaringan. Next. Untuk mengetahui pengetahuan warga Surabaya dan non-Surabaya yang berdomisili di Surabaya pada penggunaan jaringan, maka kita melakukan survei tentang pengertian jaringan dan tentang efektivitas penggunaan jaringan. Berdasarkan hasil survei yang kita lakukan dari 35 responden, sebanyak 85,7% yang mengetahui apa itu jaringan dan 14,3% masih kurang mengerti apa itu jaringan. Berdasarkan survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa responden yang kurang mengetahui apa itu jaringan. Jaringan atau yang dikenal biasanya dengan galvalum adalah salah satu material bangunan yang biasanya digunakan untuk konstruksi pengganti kayu atau baja konvensional dalam pembuatan bagian atap bangunan. Jaringan ini kebanyakan terbentuk dari dasar campuran antara seng dan aluminium. Next. Kemudian kita survei lagi untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang efektivitas dari penggunaan jaringan saat ini di Surabaya. Sebanyak 77,1% responden menjawab sudah efektif, dan sisanya yakini 22,9% menjawab masih belum efektif. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bagian besar masyarakat Surabaya sudah menggunakan dan merasukkan keefektifan dari penggunaan jaringan. Hal ini disebabkan oleh jaringan lebih mudah didapatkan, lebih ekonomis, dan lebih efisien daripada penggunaan kayu dalam rangka atap rumah tinggal, terutama untuk wilayah Surabaya. Next. Maka setelah kita melakukan survei pada warga Surabaya, kita dapat simpulkan pada penggunaan kayu menjadi jaringan berdasarkan faktor keunggulan jaringan. Jika dilihat dari pembiayaannya, proses pemasangan, dan pengetahuan terhadap faktor gempa dan sebagainya. Hal ini mendorong peneliti untuk menemukan jawaban, sehingga hasilnya diharapkan akan memberikan informasi yang menguatkan warga Surabaya mengalihkan kayu menjadi rangka atap jaringan untuk warga Surabaya. Hal tersebut juga mendasari warga Surabaya mulai beralih dari penggunaan kayu menjadi jaringan sebagai penggunaan rangka atap. Beberapa alasan masyarakat Surabaya berpindah dari penggunaan kayu ke jaringan, antara lain karena jaringan merupakan material yang ramah lingkungan, memiliki mutu material yang konsisten dan sudah sesuai SNI, lebih tahan lama, serta pemasangannya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Next. Salah satu alasan berpindah penggunaan dari kayu ke jaringan adalah kelangkaan kayu. Semakin berkembangnya zaman, maka permintaan akan kayu sebagai bahan semakin tinggi. Serta hal ini menyebabkan kelangkaan kayu yang menjadikan harga melambung tinggi. Next.
Lalu, dikarenakan baja ringan mudah dalam pemasangan, maka pada saat pengerjaan dapat mempersingkat waktu pemasangan untuk rangka atap. Next. Alasan masyarakat berpindah penggunaan dari kayu ke baja ringan karena lebih kokoh, anti lapuk waktu pemasangan singkat, juga tahan lama karena baja ringan tidak mengalami pemuaian dan penyusutan seperti baja biasa, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tentunya, baja ringan tahan terhadap rayap dan ekonomis dalam hal pemeliharaan dan perawatan. Next. Next. Nah, sebelumnya dari yang dari pemaparan tersebut pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa produksi baja ringan bahan bakunya 50% impor dan 50% sisanya bahan baku dalam negeri. Nah, semenjak adanya pembatasan impor pada tahun 2021, bahan untuk memproduksi baja ringan menggunakan 75% bahan baku dalam negeri dan 25% sisanya impor. Next. Ada beberapa cara pencegahan oksidasi baja ringan, yaitu melapisi pelindung anti karat pada produk baja ringan, ditandai dengan suatu label misal AZ100, mengartikan baja ringan tersebut terlindungi oleh lapisan anti karat setebal 100 gram. Lalu hindari goresan pada baja ringan, karena dapat merusak lapisan pelindung anti karat baja ringan tersebut. Kemudian hindari baja ringan dari air semen, karena dapat memicu reaksi kimia yang dapat merusak lapisan pelindung anti karat baja ringan tersebut. Dari beberapa penjelasan dari teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa sebesar 77,1 masyarakat Surabaya sudah melaksanakan keefektivitas penggunaan baja ringan atau yang lebih dikenal dengan Galvalum dalam penggunaan rangka atap rumah tinggal sebagai pengganti kayu, karena dinilai baja ringan lebih efisien, ekonomi, kokoh, dan ramah lingkungan. Walaupun tahun 2020 peminat terhadap baja ringan menurun sedikit daripada tahun 2019, namun pada tahun 2021, peminat baja ringan kembali naik dan hampir 75% sudah diproduksi oleh lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.